Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-11. Yeay, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap bisa mempertahankan semangatnya, tetap bisa mempertahankan untuk tetap konsisten membuka-buka materi lagi, dan juga jangan lupa untuk latihan soal setiap hari. Nah, untuk itu di episode ke-11 kali ini aku bakalan sharing lebih banyak lagi tentang latihan-latihan soal sesuai dengan request kalian nih teman-teman, mengenai kerangka acuan atau TOR. Gimana? Udah nggak sabar atau kalian udah mulai buka-buka sedikit nih tentang materi mengenai kerangka acuan kerja ini? Nah, di episode kali ini akan banyak membahas mengenai tidak hanya tipe-tipe soal ya, tetapi juga kerangka berpikir dari kira-kira bagaimana pembuat soal untuk dapat menggiring kalian agar kalian sedikit kebingungan untuk menjawabnya. Nah, aku bakalan sharing ke kalian ya tipe-tipe soalnya seperti apa. Kemudian tidak lupa juga ya teman-teman, aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like video-video aku dari episode pertama sampai dengan episode ke-10. Dan aku berharap buat teman-teman Tantu yang baru saja mampir di kelas Tantu, untuk jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi untuk buat sharing ke kalian ya, pengalaman, sharing latihan soal dan juga materi-materinya. Nah, udah ada ratusan email nih yang masuk ya ke emailnya Tantu untuk request FR terupdate ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin saja ketinggalan ya untuk request FR-nya ke email, jangan lupa kalian langsung aja email ya, ada di deskripsi video. Kalian bisa email saja langsung, nanti admin kami akan membalas email kalian satu persatu ya. Udah ada ribuan email nih yang masuk dari pertama kali kelas Tantunya rilis. Nah, sabar ya teman-teman, nanti semua email akan dibalas. Tetap jaga semangatnya, tetap konsisten, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di grup kelas Tantu ya, grup Telegram kelas Tantu, terima kasih atas antusias kalian untuk ikut bergabung belajar kelompok bersama-sama dengan sesama para pejuang NIP di tahun ini. Terima kasih ya teman-teman, mohon bersabar karena kelasnya akan dimulai kira-kira ya itu di tanggal 16 Oktober ya, intensifnya sampai dengan tanggal 19 November maaf. Tapi ya jangan khawatir karena kelas akan kami open dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 20 Desember tuh teman-teman. Jadi panjang ya waktunya. Kelas intensif itu nanti akan berlangsung selama 5 minggu. Dan kelasnya open kira-kira dari Oktober sampai dengan Desember teman-teman. Nanti kelas ini akan kita diskusikan lebih lanjut ya buat teman-teman yang masih penasaran. Nanti kita akan setting kelasnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di grup ya. Jadi nanti kita akan laksanakan sebuah briefing ya, nanti di awal minggu di tanggal 9 kita akan briefing dulu tentang sistem kelasnya seperti apa dan sesuai dengan kesepakatan. Dan juga nanti di akhir video ini ya, jangan di skip videonya karena nanti di akhir video aku akan jelaskan seperti apa nanti sistemnya secara gambaran umumnya. Oke, gimana? Udah siap belum untuk ikut kelas Tantu ini? Kalian bisa ambil minum dulu ya, bisa siapkan snack atau makan kecil ya, sambil snacking kalian menyimak kelas di episode ke-11 ini. Apalagi ini merupakan topik yang paling banyak dicari dan beberapa dari kalian request ke aku secara langsung nih buat dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai kerangka acuan kerja. Oke, tidak berlama lagi kita langsung saja ya. Soal yang pertama. Seorang administrator kesehatan dalam menyusun sebuah kerangka acuan kerja program perbaikan gizi masyarakat. Ini contoh teman-teman ya, jadi ada gambaran kasus mengenai program perbaikan gizi. Nah, di program perbaikan gizi ini ya, itu membutuhkan sebuah kerangka acuan kerja teman-teman kira-kira. Nah, dari kerangka acuan kerja ini kira-kira harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali. Nah, seperti yang aku jelaskan di episode sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi tipe-tipe soal seperti ini tuh banyak karena memang pilihannya itu bermacam-macam, sehingga ada tipe-tipe yang bukan atau kecuali. Nah, itu mirip sebenarnya teman-teman, tapi gaya penulisan soalnya saja yang berbeda. Padahal sebenarnya maksudnya sama ya. Berarti yang dicari adalah pilihan yang salah teman-teman. Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah A, mengapa kegiatan dilaksanakan? B, siapa yang menjadi pelopor kegiatan? C, di mana kegiatan akan dilaksanakan?
D. Berapa biaya yang akan diperlukan? Atau E. Bagaimana kegiatan akan dilaksanakan? Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Kalau misalnya nanti kalian ya, jadi seorang admin kes, itu menyusun sebuah kerangka acuan kerja nih bagi program perbaikan gizi masyarakat. Nah, itu kira-kira apa saja sih hal-hal yang harus kalian perhatikan? Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman. Jadi yang bukan. Nah, di sini ada beberapa ya yang harus kalian perhatikan ketika kalian menyusun sebuah kerangka acuan kerja atau TOR ya. Jadi KAK itu ya teman-teman ya, KAK itu sama dengan TOR ya. Term of reference. Jadi sebuah referensi dari sebuah kegiatan. Kira-kira seperti itu ya sederhananya teman-teman. Jadi apa saja yang harus kalian perhatikan? Pertama, kalian harus memperhatikan definisi dari kegiatannya teman-teman. Jadi output yang ingin kalian hasilkan dari kegiatan itu seperti apa. Kalau di sini kan program perbaikan gizi ya. Jadi kalau program perbaikan gizi ini kira-kira output seperti apa yang ingin kalian harapkan ya dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, why itu mengapa kegiatan ini dilaksanakan dan apa sih hubungannya dengan program yang hendak dicapai. Itu harus juga ada teman-teman di dalam KAK. Kemudian who ya, who itu siapa yang bertanggung jawab teman-teman. Jadi bukan siapa yang menjadi pelopor kegiatan ya teman-teman. Jadi ini kalian harus lebih detail lagi ya dalam memperhatikan pilihannya. Mungkin saja kalian menghafal 5W 2H. Nah di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan ada 5W plus 2H. Jangan sampai kalian cuma menghafal siapanya saja, karena di sini bisa saja pilihan dari jawabannya itu seperti siapa yang menjadi pelopor kegiatan ya, contoh dari soal ini. Tapi sebenarnya jawabannya adalah siapa yang bertanggung jawab teman-teman. Jadi itu kan dua hal yang berbeda kan teman-teman, antara pelopor dengan penanggung jawab. Jadi memang itu dua hal yang sifatnya memang mirip-mirip ya. Tapi jangan sampai kalian ketika tertekan oleh batas waktu yang cukup singkat pada saat tes, kalian malahan tidak teliti dan menjawabnya keliru seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini who itu artinya adalah siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencapaian dari output yang sudah kalian tetapkan teman-teman di definisi kegiatan ya. Jadi jangan lupa untuk mengingat kembali bahwa 5W2H ya teman-teman dalam penyusunan KAK. Nah, selanjutnya itu ada when ya teman-teman. Jadi kapan atau jangka waktu kegiatan yang dimulai dan selesai dilaksanakan. Jadi kapan ini bisa kalian susun ya nanti di KAK itu dalam bentuk tabel seperti ini teman-teman. Jadi tabel waktu ya kegiatannya apa. Kemudian di sini ada bulan atau minggu ya seperti itu teman-teman. Sekiranya tabel seperti ini itu kalian udah familiar ya teman-teman dengan tabel seperti ini. Jadi ya tidak khawatir ya kalau misalnya membayangkan tentang kapan atau jangka waktu kegiatannya gitu teman-teman ya. Kemudian ada where itu di mana kegiatan akan dilaksanakan. Karena kan KAK ini merupakan suatu acuan ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar detail ya. Itu kapan waktunya dan juga di mana sih akan dilaksanakan kegiatan ini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah how itu bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan. Jadi di sini tuh ada mekanisme kegiatannya teman-teman di sini ya. Di how ini ada kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan kegiatan tersebut teman-teman. Jadi benar-benar sebagai acuan kalian bekerja begitu kira-kira ya teman-teman, terutama untuk pelaksana program. Jadi mereka ada acuan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan sehingga itu bisa terukur dan juga bisa direncanakan kira-kira anggarannya berapa. Makanya ada yang namanya how much ya, berapa biaya yang dibutuhkan dari kegiatan tersebut. Lengkap teman-teman ya. Jadi ini paket yang harus ada di KAK ya teman-teman, harus ada di TOR. Oke, gimana teman-teman? Udah ada bayangan kira-kira seperti apa sebuah KAK itu? Nah, jangan skip video ini ya, karena nanti di akhir soal ya, soal yang terakhir nanti akan ada format dari KAK yang akan aku tunjukkan buat kalian untuk sama-sama kita pelajari. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari disusun atau dibuatnya kerangka acuan. Nah, kira-kira yang mana nih yang bukan teman-teman? Apakah A, sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan dan tidak didukung oleh komponen input? Atau B, alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya? C, alat bagi para perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi? Atau D, alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut?
Ataukah E, apa saja input atau tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output. Nah, kira-kira yang mana nih yang bukan teman-teman dari tujuannya? Nah, terlihat ya dari sini kalian bisa mencermati lebih lanjut bahwa tujuan dari pembuatan dari TOR ini ya atau KAK ini ada beberapa teman-teman. Makanya di sini ada pilihannya bukan ya. Jadi sebenarnya kita dipermudah teman-teman dengan adanya soal kecuali atau bukan itu berarti kita memilih yang salah teman-teman. Jadi kira-kira yang mana nih yang keliru ya. Jadi memang ketika kita melihat soal seperti ini, apalagi bacaannya yang cukup panjang, kadang-kadang kita kayak udah, aduh males banget ya rasanya kalau udah baca soal udah panjang, pilihannya jadi panjang juga. Jadi kadang kita merasa kayak aduh capek gitu kan, baca soalnya apalagi waktunya singkat gitu. Jangan sampai berpikir seperti itu ya teman-teman. Soal kemampuan teknis, 50 soal saja teman-teman untuk yang P3K dan juga 100 soal saja untuk yang SKB CPNS ya. Itu menentukan masa depan kalian teman-teman. Jadi untuk mencapai tujuan itu ya harus diusahakan ya teman-teman untuk dapat tetap fokus di waktu yang sudah ditentukan teman-teman. Nggak lama ya teman-teman, hanya 1 menit sampai 2 menit paling kurang bahkan ya dari 1 menit untuk satu soal. Jadi teman-teman harus benar-benar set fokus ketika harus menjawab soal. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Udah kebayang kira-kira? Ya, jawabannya A ya teman-teman. Nah, ini gimana? Kenapa nih A jawabannya teman-teman? Nah, karena di sini ada kata tidak didukung oleh komponen input teman-teman. Nah, kalau kalian perhatian ya, yang lebih detail lagi, yang lebih seksama lagi, ada kata tidaknya teman-teman. Nah, jadi di sini ya, tujuan disusunnya KAK itu kan ada beberapa nih, ada 5. Nah, di sini dari pilihannya juga ada 5. Kelima-limanya ini merupakan suatu tujuan, tapi ada kata tidak nih yang nyempil teman-teman. Nah, makanya harus fokus, harus perhatian ketika kita menjawab soal. Bisa saja ya tipe-tipe soal seperti ini juga banyak teman-teman dari FR 2 tahun lalu dan juga tahun lalu juga tipe-tipe soal seperti ini tuh cukup banyak, apalagi di kemampuan teknis yang merupakan core dari formasi yang kalian pilih teman-teman. Jadi ketika kalian daftar P3K ya, misalnya di jurusan administrator kesehatan, maka yang menjadi penentu ya itu selain sosiokultural, wawancara dan juga manajerial yang tentunya penting ya, tidak kalah pentingnya, tapi itu istilahnya sebuah kemampuan umum ya teman-teman. Jadi semuanya sama ya, semua formasi itu bersifat umum. Kalau di CPNS tuh ya bisa dikategorikan sebagai SKD ya teman-teman, tapi di P3K itu langsung dicampur ya istilahnya. Jadi 50 soal untuk kemampuan teknis atau SKB-nya gitu. Jadi memang soalnya paling banyak dan paling teknis teman-teman, dan banyak dari testimoni teman-teman alumni yang pernah ikut tes P3K itu mengakui bahwa ketika sudah bertemu dengan kemampuan teknis, tantangannya berbeda teman-teman, karena memang soalnya itu benar-benar menjurus dan sesuai dengan istilahnya sesuai dengan jurusan kalian yang kalian cari gitu teman-teman ya. Walaupun nanti kalian dari profesi misalnya apoteker ya, farmasi, psikolog, perawat, dan kalian mencari formasi administrator kesehatan, maka ya soal-soal yang kelihatan itu adalah soal-soal tentang administrator kesehatan teman-teman, sesuai dengan formasi yang dipilih ya. Jadi karena sekarang lebih banyak ya instansi itu membuka formasi administrator kesehatan, itu bisa dilamar oleh dari jurusan D4 atau S1 kesehatan teman-teman. Jadi ya bisa dibayangkan ya, usahanya harus lebih keras, harus lebih mantap, harus lebih semangat untuk bisa memahami pekerjaan-pekerjaan teknis dari seorang adminkes teman-teman. Gimana ya? Mudah-mudahan ketika nanti kalian ketemu dengan tipe-tipe soal seperti ini ya, kalian bisa menjawabnya teman-teman ya. Ini detail ya. Ada tujuan dari KAK, tapi ternyata ada kata tidak yang nyempil. Nah, lihat teman-teman yang pilihan 1. Sebagai informasi bagaimana output dari kegiatan yang dilaksanakan itu dan didukung oleh komponen input teman-teman. Tapi di sini malahan diisi tidak didukung. Nah, gitu ya kira-kira ya teman-teman. Jadi perlu dipahami kembali bahwa KAK itu merupakan suatu informasi ya teman-teman, bagaimana si output itu akan dilaksanakan. Kemudian pastinya didukung oleh komponen input gitu ya. Kemudian
sebagai alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Kemudian alat bagi para perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang mana? Keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Makanya di KAK itu diperlukan yang namanya rencana anggaran biaya, teman-teman, atau biasa disebut sebagai RAB-nya. Nah, jadi memang ini merupakan sebuah alat yang sangat krusial dan penting ya teman-teman bagi seorang adminkes untuk memahami cara penyusunannya, sehingga ketika pelaksana program itu membacanya jadi mengerti bahwa ini kegiatannya seperti apa, menelan biaya berapa, apa saja komponen input yang harus disupport, disediakan untuk kelancaran kegiatan, dan juga sebagai alat untuk pemeriksa ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran. Nah, jadi ketika badan pemeriksa itu ingin melihat ya bagaimana realisasi anggaran itu digunakan ya teman-teman. Jadi bisa dilihat juga dari rencana anggaran kegiatan dari kerangka acuan kerja itu teman-teman, apakah sudah digunakan benar-benar anggarannya atau malahan ada beberapa yang tidak terlaksana tapi di laporannya dibilang dilaksanakan gitu. Jadi itu bisa dilihat kira-kira ada penyelewengan nggak dari kegiatan tersebut. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi yang kelima nih misalnya apa saja input ya, tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana melaksanakan kegiatannya untuk mencapai outputnya. Jadi outputnya seperti tujuan yang ingin dicapai ya teman-teman. Jadi memang kerangka acuan ini merupakan suatu ya namanya juga acuan ya teman-teman. Jadi benar-benar komprehensif dan seseorang yang awam sekali itu ketika melihat sebuah kerangka acuan ini bisa melaksanakan kegiatannya teman-teman gitu ya kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Berikut ini yang termasuk dalam syarat-syarat penyusunan kerangka acuan kerja adalah: apakah A. TOR dibuat per input, B. Tahapan aktivitas atau komponen untuk mencapai keluaran atau output harus diuraikan secara detail dalam TOR, yaitu tahapan dan waktu pelaksanaan, termasuk jenis komponennya, apakah komponen utama maupun komponen pendukung. Kemudian yang C, apabila dalam pencapaian output melalui sub output ya teman-teman, jadi selain output ada sub outputnya lagi ya teman-teman, maka masing-masing sub output ini beserta komponennya harus diuraikan secara detail dalam laporan. Apakah itu jawabannya? Apakah D, jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci dalam RAB TOR kemudian ditandatangani oleh Dinas Kesehatan? Apakah E, terdiri dari kegiatan primer, sekunder, dan tersier beserta dengan rincian pembiayaannya? Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang kalau di sini nggak ada kecuali ya teman-teman, nggak ada bukan juga. Jadi kita harus memilih yang benar-benar ini jawabannya gitu teman-teman. Kira-kira yang mana nih? Udah ada bayangan? Jangan khawatir ya teman-teman yang masih baru, yang masih merasa aduh aku newbie nih di topik atau tema tentang kerangka acuan kerja. Tidak masalah teman-teman, mari kita mulai bersama-sama ya dari awal ya. Jadi semua orang yang expert di bidangnya pun itu pernah menjadi orang yang newbie teman-teman. Jadi seorang pembelajar ya. Jangan pernah berhenti untuk mengasah kemampuan, karena segala sesuatu yang baik dan lebih baik serta seseorang yang ahli pun itu mulai dari orang awam teman-teman. Jadi jangan khawatir, pelan-pelan kita akan pelajari bersama tentang hal-hal atau topik-topik materi tentang administrator kesehatan. Jadi jangan khawatir, jangan merasa tertinggal jauh, karena semua ada timingnya. Dan balik lagi, kita sama-sama kita mencicil untuk belajar dan persiapkan diri dengan lebih mantap untuk tes nanti teman-teman. Oke, jawabannya yang mana? Hobi sekali ya untuk chit-chat sebelum kita running ke jawabannya. Oke, jawabannya lah B ya teman-teman. Ini kayak soal bahasa Indonesia nih, karena kalau misalnya soalnya susah, aku jawabnya yang jawaban paling panjang aja deh, yang paling banyak. Jangan kayak gitu ya teman-teman, belum tentu ini kebetulan aja nih jawabannya B ya, yang paling panjang. Jadi memang kalian ini harus benar-benar memahami teman-teman. Nah, di sini aku buat latihan soal yang benar-benar tentang pemahaman kalian. Ada beberapa jawaban yang mengecoh juga, dan inilah yang aku temui dulu teman-teman saat tes. Jadi mudah-mudahan latihan soal ini bisa memotivasi kalian untuk tidak hanya belajar dasar-dasarnya saja, tetapi lebih ke mendalami dari topik dan
materi-materi yang sudah aku bagikan. Jadi nanti di kelas Tantu ya, yang sudah bergabung di kelas intensif nanti aku akan menguraikan lebih lanjut tentang apa saja sih yang harus kalian pahami, apa saja yang harus kalian dalami lebih lanjut, karena memang dengan segudang materi dan segudang FR ya, itu ada beberapa materi yang memang harus kalian banyaklah baca ya, banyak untuk pelajari lebih lanjut. Oke. Sebelum aku jelaskan lagi ya ke soal selanjutnya, di sini kita akan memahami lebih lanjut mengenai syarat penyusunan dari KAK, teman-teman. Pertama, TOR itu harus dibuat per apa? Per output, teman-teman, bukan per input. Jadi ini salah ya, teman-teman. Jadi bukan per input tapi per outputnya. Nah, kemudian ini kan jawaban yang benar ya, teman-teman. Yang kedua, ini tahapan aktivitas atau komponen itu untuk mencapai sebuah output itu harus diuraikan lagi lebih detail, teman-teman. Ada tahapan, ada waktu pelaksanaan, ada jenis komponennya, kemudian komponen itu ada 2, teman-teman ya. Ada komponen utama dan juga ada komponen pendukung, teman-teman. Ini kemarin kelihatan juga nih, teman-teman, termasuk jenis apa aja ada komponen di dalam KAK. Jangan lupa ya, teman-teman, adanya komponen utama dan juga komponen pendukung ya. Kemudian apabila dalam pencapaian output melalui sub output ini, maka masing-masing sub output ini beserta komponennya harus diuraikan detail dalam TOR, teman-teman. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi bukan detail dalam laporan. Nah ini ya kecil-kecil teman, tapi ternyata ada hal yang keliru di dalamnya. Jadi dalam TOR ya teman-teman, bukan dalam laporan. Karena kan ini yang kita bahas adalah TOR ya. Jadi bukan laporan. Laporan adalah sebuah dokumen yang berbeda, teman-teman. Nanti KAK ini kan acuan dari kita melaksanakan kegiatan. Nah nanti di akhir kegiatan kita selesai melakukan kegiatan, apa yang kita susun? Laporan. Nah, baru laporan ya. Ini baru rencana, bukan menyusun laporan. Oke? Jadi bukan laporan ya. Kemudian jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci ya. Harus dirinci dalam RAB TOR, ditandatangani oleh eselon 2, teman-teman. Dari instansinya langsung ya, bukan dinas kesehatan. Karena orang kita kerjanya di mana misalnya? Di rumah sakit kan nggak mungkin setiap kita membuat TOR atau KAK kita meminta tanda tangan dari dinas kesehatan. Seperti itulah istilahnya, teman-teman. Jadi menggunakan logika juga, teman-teman. Oh berarti ya eselon 2 gitu atau KPA. Jadi kalau misalnya di rumah sakit ya ditandatangani oleh direkturnya langsung, begitu kira-kira ya, teman-teman. Kemudian yang kalau yang memang tidak ada, teman-teman ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran kira-kira KAK itu seperti apa? Mudah-mudahan teman-teman. Episode sebelumnya juga aku sempat share juga tentang KAK, cuman dasarnya. Nah ini pendalaman lagi, teman-teman. Nah aku harapkan melalui video ini kalian bisa lebih memahami lagi ya tentang KAK, dan juga kalian lebih semangat lagi untuk belajar, teman-teman ya, untuk mempersiapkan diri dan juga memahami tipe-tipe soalnya, teman-teman. Jadi tidak hanya latihan aja menjawab soalnya, tetapi kalian juga memahami cara berpikir dari pembuat soalnya itu, bahwa memang si peserta ini tidak hanya dituntut untuk menghafal kemudian bisa menjawab dengan benar ya, teman-teman. Memang ya kita di sini kan tujuannya menjawabnya dengan tepat ya. Tapi ketika kita menulis sebuah soal, kita harus membiasakan diri dengan alur pikir yang seperti ini, teman-teman. Jadi teliti ya, fokus, karena ketika kita mau menyusun sebuah KAK juga kita butuh kemampuan untuk fokus yang tinggi, teman-teman. Jadi memang perencanaan yang tinggi, alur pikir yang kritis. Makanya dari tipe-tipe soal ini juga tercermin begitu ya kira-kira ya, teman-teman. Jadi kalau dideskripsikan dari 100 mungkin soal-soal seperti ini tuh ada 40%-nya lah, teman-teman ya. Jadi mohon bersiap ya untuk soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan dari rancangan anggaran biaya atau RAB ini adalah apakah A. alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR, apakah B. alat bantu untuk mengidentifikasikan ini teman-teman, komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR, atau C. alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah D, A dan B benar, atau E semua benar? Nah, tipe-tipe soal seperti ini juga tidak jarang ya kamu temui, karena memang balik lagi ya, tipe-tipe soal itu sangat bervariasi. Bahkan soal-soal seperti ini pun cukup banyak gitu ya, teman-teman. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Cara tujuan dari kita ngitung-ngitung duitnya nih ya, secara sederhananya. Apa nih jawabannya?
Ya, semuanya benar ya teman-teman. Jadi alat untuk memberikan informasi rinci tentang perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR, kemudian alat bantu untuk mengidentifikasikan komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR. Jadi ada pembiayaan utama dan juga pembiayaan pendukung teman-teman. Kemudian yang ketiga, alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR teman-teman. Jadi intinya RAB itu sebuah alat ya, alat bantu untuk mengidentifikasi apa aja sih yang diperlukan, rinciannya, komponennya, kemudian berapa sih total biaya untuk mencapai suatu output yang telah ditetapkan dalam KAK atau TOR itu sendiri teman-teman. Gimana teman-teman? Mau lanjut? Oke, kita lanjut. Kerangka acuan kerja kementerian atau lembaga memiliki format umum. Nah, ini yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi ada format baku dari sebuah KAK, di mana setelah judul kegiatan selanjutnya harus diuraikan apa nih teman-teman. Nah ini kelihatan teman-teman di tes CPNS aku dulu. Jadi aku benar-benar akan menghafal ya. Maksudnya aku sudah menghafalnya dulu ya. Kalau sekarang mah harus buka-buka lagi teman-teman, karena memang format KAK kalau di daerah itu kan disesuaikan lagi dengan kebutuhan ya, karena otonomi daerah dan keperluan sesuai dengan peruntukannya. Nah kalau di kementerian dan lembaga itu ada format bakunya teman-teman, yang setidaknya harus ada komponen tersebut. Nah apakah A latar belakang, B kementerian, C penanggung jawab, D gambaran umum, atau E gambaran khusus. Nah kira-kira yang mana nih teman-teman? Setelah judul, nah kalau dibayang-bayangkan ya, kalau misalnya kita nyusun skripsi, tesis atau apa gitu ya, kegiatan laporan itu biasanya setelah judul kita nulis apa tuh kira-kira teman-teman? Nah, ayo. Ya jawabannya B ya, kementerian. Kalau misalnya kita di kampus ya bikin laporan gitu ya untuk tugas makalah gitu, biasanya abis judul ya, cara mudah untuk mengingatnya sih teman-teman. Setelah judul pasti kita ada nama kampusnya ya di bawahnya. Nah ini teman-teman bisa di screenshot nih kalau kalian mau ya, apa saja ya tahap-tahapannya, apa saja isinya di sebuah KAK ya, di kementerian dan lembaga ya. Jadi habis judul ya, habis judul tuh ada kementerian teman-teman. Habis kementerian ada unit eselon 1-nya, kemudian program, hasil, unit eselon 2 atau satuan kerja ya, satker, kemudian ada kegiatan, indikator kinerja kegiatan, kemudian satuan ukur dan jenis luaran dari kegiatan, kemudian ada volumenya, misalnya berapa kali, berapa hari dan sebagainya. Nah, ini format yang setidaknya ada ini ya di dalam KAK. Kalau misalnya ada modifikasi itu dikembalikan lagi di instansi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dasarnya pastinya seperti yang dijelaskan di video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi dasarnya harus memuat beberapa komponen gitu ya. Ada yang namanya 5W plus 2H yang tadi teman-teman di awal video ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah kebayang kira-kira kerangka acuan kerja atau TOR ini seperti apa? Mudah-mudahan ya teman-teman bisa lebih memahami lagi, punya gambaran, dan bisa mempersiapkan diri lebih mendalam lagi ya untuk belajar mengenai KAK ini. Karena memang KAK ini core-nya teman-teman ya dari seorang adminkes. Jangan khawatir, kedepannya aku bakalan share lagi tentang soal-soal seperti ini dengan topik dan tema yang bervariasi. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus video aku, dan jangan lupa untuk like video ini, dan kalian bisa juga komen di bawah kira-kira kalian ingin dibahas lebih lanjut mengenai topik apa ya teman-teman dari materi-materi adminkes yang udah aku share FR-nya ke kalian ya lewat email. Buat teman-teman Tantu yang baru saja bergabung di kelas Tantu, jangan khawatir, kalian bisa langsung kirimkan saja emailnya ya di deskripsi di bawah ya, ada linknya. Kalian bisa kirimkan email ke kami, nanti kalian akan dibagikan FR-nya secara gratis teman-teman. Jangan khawatir ya, jadi aku akan membagikan kalian supaya kalian tidak seperti aku ya dulu, kebingungan kira-kira aku harus belajar apa ya, kira-kira aku harus fokus untuk mempelajari apa nih dengan waktu yang singkat supaya aku lebih terfokus belajarnya. Jadi aku akan bagikan itu supaya kalian bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efektif, sehingga kalian bisa langsung tancap gas untuk mempelajari apa saja sih yang akan kelihatan nanti pada saat tes ya. Insya Allah dengan itu kalian jadi ada panduan belajar dan lebih terfokus serta presisi untuk membidik formasi di instansi yang kalian idam-idamkan teman-teman. Amin yang banyak. Oke, segitu dulu teman-teman.
Jadi ini aku bakalan share sedikit ya tentang kelas Tantu ya. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman ya yang sekiranya belum bisa ya belajar secara otodidak atau kurang sreg gitu ya. Kalau misalnya belajar sendiri rasanya kesepian, rasanya nggak ada teman untuk berbagi. Tenang aja, di kelas Tantu ini kalian akan bertemu dengan banyak teman para pejuang NIP ya di tahun ini, khususnya untuk formasi admin ke seluruh Indonesia. Nanti akan dirancang grupnya seinteraktif mungkin dan mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri dengan waktu yang tidak banyak ini ya. Jadi nanti ada materi yang akan admin bagikan untuk kalian ya. Seluruh materi-materi tentang FR ya, undang-undang, materi bacaan, pedoman itu semua akan dikirim ke kalian ya di grup Telegram maupun lewat Drive ya. Kemudian kuis ini akan dibagikan oleh admin juga ya, 5 kuis per topik per hari dan diharapkan teman-teman juga membaginya ya minimal 5 kuis ya teman-teman. Karena yang sudah bergabung cukup banyak ya di kelas kami. Jadi nanti kemungkinan kalian diharapkan hanya membagikan sekitar 5 kuis saja ya. 5 kuis mah 10-15 menit juga jadi ya teman-teman ya. Karena kalian akan dipaksa setiap harinya membaca topik yang sudah dijadwalkan teman-teman. Gak boleh malas, gak boleh gini ya, gak boleh mageran, nggak boleh rebahan aja ya. Ingat ya, walaupun kalian pergi pagi tidak melihat matahari, pulang juga nggak lihat matahari, rasanya gimana gitu ya, pengennya langsung rebahan, jangan teman-teman. Selalu ingat pada tujuan kalian, kedepannya kalian ingin seperti apa ya. Jadi kalian harus tetap fokus dengan tujuan itu dan tetap semangat teman-teman ya. Mudah-mudahan ya dengan perjuangan kalian ini bisa mengantarkan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Oke, nah nanti juga ada Zoom ya, Zoom interaktif itu aku jadwalkan 2 kali seminggu yang udah pastinya ya. Tapi setiap harinya itu nanti kita bisa diskusi santai teman-teman. Aku bakalan sharing materinya sambil menunjukkan ke kalian kira-kira yang mana yang harus di highlight, yang mana yang harus lebih kalian pendalami materinya. Jadi bisa saja nanti kita jadwalkan Zoom setiap hari ya selama 30-60 menit untuk kita bedah ya, kita bedah secara detail ya dari topik-topik atau tema sesuai dengan FR udah aku siapkan materinya buat kalian. Dan nanti kalian bisa akses semuanya untuk kalian pelajari lebih lanjut. Oke. Kemudian ada tryout pastinya ya, 2 kali seminggu, 1 tryout dari admin dan 1 tryout dari kalian dong ya. Jadi nanti soal-soal di Telegram bisa kita kompilasi untuk kita jadikan tryout. Oke. Ada juga diskusi ya yang bisa kalian lakukan secara interaktif dengan teman-teman sesama pejuang NIP ya. Kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Namanya juga kita belajar berkelompok di sini secara daring ya. Kita bisa bertemu secara daring setiap malam ya untuk diskusi dan juga berbagi informasi teman-teman. Percayalah teman-teman, strategi belajar ini ya sangat efektif ya. Sudah aku buktikan karena memang dengan hanya kita belajar sendiri ya dengan membaca materi kemudian kita menghafalnya, aduh besok 2 hari lagi juga kita lupa teman-teman. Tapi ketika kita mengerjakan kuis, kita berdiskusi, kita saling berbagi, itulah kelamaan akan nempel dan rasanya ketika kita jawab soal tuh nyes-nyes langsung sat-set untuk jawabnya teman-teman. Nah data-data yang ada di internal grup pastinya ya di kelas Tantu ini akan bisa kalian akses secara terbuka dan nanti kalian bisa simpan teman-teman. Siapa tahu kedepannya kalian juga ingin ya seperti aku bisa membagikan ke para pejuang lainnya dan kita sama-sama bisa menjadi ASN untuk mengabdi pada negara gitu kira-kira ya. Tapi tentunya balik lagi strategi belajar seseorang itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang suka belajar otodidak, ada juga yang suka belajar berkelompok. Itu balik lagi teman-teman ya. Jadi kembali lagi kalau misalnya untuk para pejuang NIP yang di tahun-tahun sebelumnya belum rezeki untuk lolos, jangan bersedih, jangan berkecil hati ya teman-teman. Balik lagi ya, move on, kita perbaiki cara belajarnya, kita perbaiki akses materinya, dan mulai lebih awal teman-teman, start lebih awal, persiapkan diri kalian untuk belajar ya, mempersiapkan diri lebih baik. Nah, buat teman-teman ya, teman-teman Tantu yang belum sempat untuk bergabung, kalian bisa registrasi di kelas Tantu lewat link berikut ya teman-teman. Kalau misalnya ada hal yang belum jelas, kalian bisa tanyakan kepada admin kami ya. Kalian bisa menghubungi admin kami untuk bertanya hal-hal terkait kelas ini ya. Bisa juga jangan lupa follow ya Instagram Tantu, dan juga jangan lupa like video ini serta share ya ke teman-teman kalian sesama pejuang
formasi Adminkes agar kita sama-sama untuk jadi ASN di tahun ini teman-teman. Nah segitu dulu teman-teman sharing dari aku. Kalau misalnya ada salah kata, ya salah pengucapan, mohon dimaklumi teman-teman ya. Kita sama-sama belajar di sini dan mudah-mudahan apa yang aku share di kelas Tantu episode ke-11 ini bisa bermanfaat buat kalian dan nambah lagi nih kasanah ilmunya untuk semangat lagi membuka-buka materi dan juga tidak lupa untuk terus berusaha mempersiapkan diri sampai hari tes itu tiba teman-teman. Oke, gimana? Apakah kalian ada pertanyaan? Kalian bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan maupun request dari kalian materi apa sih kira-kira yang ingin aku bagikan di episode kelas Tantu selanjutnya. Nah, balik lagi teman-teman, aku ingin bertanya nih ke kalian. Kira-kira bagaimana nih persiapan kalian untuk melengkapi persyaratan administrasi? Nah, mudah-mudahan makin mantap ya. Dan aku ingatkan, tidak bosan aku ingatkan lagi ke kalian ya, untuk selalu mengecek data diri kalian, dokumen yang kalian upload, usahakan itu sudah tepat sasaran ya. Dan juga dalam memilih formasi teman-teman ya, kalau bisa kalian pilihlah formasi yang bisa memungkinkan kalian untuk lolos lebih besar lah gitu, ada peluang untuk lolosnya lebih besar. Contohnya kalau misalnya kalian bekerja di rumah sakit ya, kemudian rumah sakit kalian membuka formasi untuk formasi Adminkes ini, daftarlah di rumah sakit kalian teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian istilahnya mau pulang kampung, kemudian kalian pengen daftar di RS dekat dari rumah orang tua aja biar bisa dekat, itu boleh juga teman-teman. Tapi harus diperhitungkan juga ya untuk peluangnya seperti apa. Nah buat teman-teman yang juga akan daftar CPNS itu ya, diperhatikan dan siapkan diri ya mental untuk dapat ditempatkan di mana saja. Nah, itu saja mungkin dari aku ya teman-teman. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi lebih mendalam di kelas Tantu selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram ya kelas Tantu, kami membuka kelas ini sampai tanggal 15 Oktober ya teman-teman, karena kelas ini akan efektif di tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 November. Jadi kalau misalnya kalian gabungnya belakangan itu sayang teman-teman, karena kita sudah mulai duluan nih belajarnya. Jadi saran aku kalau misalnya memang kalian membutuhkannya dan kalian berminat, itu bisa segera hubungi admin ya untuk bisa bergabung di grup Telegram untuk mengikuti kelas Tantu yang lebih intensif teman-teman, karena kelas ini akan di open di tanggal 9 Oktober. Nanti kita bisa casual meeting ya selama 1 minggu untuk berbagi sebelum kita akan memulai kelasnya intensif di tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 November. Di kelas itu kalian akan bertemu dengan sesama pejuang NIP, bahkan ada alumni ya teman-teman dari pejuang NIP yang memang belum rezeki. Tidak masalah, nanti kita bisa persiapkan dan ubah lagi strategi belajarnya supaya lebih mantap teman-teman ya. Pokoknya percaya apapun yang sedang kalian perjuangkan sekarang, kalian harus tetap meyakinkan diri bahwa apapun yang kalian perjuangkan saat ini itu bisa membuahkan hasil teman-teman ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa terhadap apa yang telah kalian impikan ya. Lebih baik kalian mencoba tapi kalian tahu gagal daripada kalian tidak mencoba sama sekali. Maka dari itu kalian harus siap ketika kalian menyiapkan diri untuk mendaftar sebagai ASN, kalian siap untuk berhasil maupun gagal teman-teman. Nah, apapun itu hasilnya, do your best. Dan kalian harus tetap dapat memantapkan diri dan menjaga semangatnya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut di episode ke-12. Sampai jumpa.